Ada seorang CEO yang resign dari dua perusahaan senilai triliunan rupiah. Twitter, blog. Bukan karena gagal, bukan karena dipaksa, tapi karena dia lihat sesuatu. Sesuatu yang menurutnya lebih penting dari apapun. Bitcoin. Tapi ini bukan cerita tentang investasi, bukan tentang Bitcoin to the moon, bukan tentang harga. Ini tentang kenapa salah satu tech leader paling berpengaruh di dunia literally mempertaruhkan karirnya untuk satu conviction. Bitcoin akan mengubah dunia. Dan yang dia pahami tentang Bitcoin, kemungkinan besar sangat berbeda dari yang lo pikir. Sebelum kita masuk ke Bitcoin, lo harus tahu dulu siapa Jack Dorsey. Karena ini bukan orang random yang lagi hype Bitcoin. Jack Dorsey adalah co-founder Twitter, platform yang mengubah cara dunia berkomunikasi, founder blog, dulu Square, yang bikin payment accessible untuk small business, dan pernah jadi CEO dua perusahaan publik sekaligus. Orang ini literally shape digital communication dan digital payment. Dan di 2021, dia resign dari Twitter. Alasannya? I want to focus on building a better internet. Dan ketika ditanya apa itu better internet, jawabannya selalu kembali ke satu hal, Bitcoin. Bukan blockchain, bukan kripto, bukan Web3, Bitcoin. Dan inilah yang bikin menarik. Mayoritas orang lihat Bitcoin sebagai aset. Beli sekarang, jual nanti. Hodl sampai 100K. When Lambo. Dan Jack Dorsey literally bilang, if you're buying Bitcoin as an investment, you're missing the point. Wait, what? Orang yang punya perusahaan payment, yang literally deal dengan uang setiap hari, bilang Bitcoin bukan tentang uang. Exactly. Karena buat Jack, Bitcoin bukan tentang number go up. Bitcoin adalah tentang sistem. Dan ini adalah perbedaan fundamental yang kebanyakan orang miss. Lo lihat Bitcoin sebagai aset yang bisa naik. Jack lihat Bitcoin sebagai infrastruktur masa depan. Bedanya? Kalau aset, lo jual ketika harga tinggi. Kalau infrastruktur, lo build di atasnya. Dan Jack sedang build. Block tidak cuma accept Bitcoin. Mereka develop hardware wallet. Mereka invest di Lightning Network. Mereka build mining system berbasis renewable energy. Ini bukan strategi perusahaan yang lagi ikut tren. Ini conviction. Tapi conviction tentang apa? Jack Dorsey pernah bilang sesuatu yang jarang dibahas. Bitcoin is the best chance we have for a native currency of the internet. Native currency of the internet. Bukan currency on the internet, tapi currency of the internet. Apa bedanya? Dolar, rupiah, euro, itu semua diciptakan untuk dunia fisik. Bank, pemerintah, geographic boundaries. Terus kita coba paksa itu masuk ke internet. Dan hasilnya? Payment gateway yang charge 3-5%. Transfer internasional yang butuh 3-5 hari. Akses banking yang terbatas by location. Sistem yang bisa di-freeze, disensor, dikontrol. Internet adalah global, open, borderless, permissionless. Tapi uang kita masih trap dalam sistem abad ke-20. Dan Jack lihat ini setiap hari. Di blog, dia serve jutaan small business. Di Twitter, dia lihat orang dari 200 plus negara berinteraksi. Dan dia sadar, the infrastructure doesn't match the reality. Ada 1,7 miliar orang di dunia tanpa akses banking. Bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka bodoh, tapi karena sistem banking literally tidak didesain untuk mereka. Lo butuh alamat tetap, dokumen legal, minimum deposit, credit history. Dan buat mayoritas orang di negara berkembang, itu semua adalah barrier yang nggak mungkin dilewati. Tapi hampir semua orang punya smartphone. Dan dengan Bitcoin, lo cuma butuh itu. No bank, no permission, no middleman. That's what Jack sees. Bukan investment opportunity, tapi financial inclusion at global scale. Tapi tunggu, bukankah Ethereum juga bisa gini? Solana? Atau kripto lainnya? Kenapa Jack all in cuma Bitcoin? Ini menarik, karena Jack pernah literally ditanya, what about Ethereum? Jawabannya simple,
Bitcoin has the best chance to become the internet's currency because of its principles. Principles, bukan teknologi, bukan speed, bukan smart contracts. Principles. Bitcoin punya 3 prinsip yang menurut Jack irreplicable. 1. True decentralization. Bitcoin tidak punya CEO, tidak punya founder yang masih hidup, tidak punya foundation yang control development. Satoshi hilang, dan itu adalah feature, bukan bug. Karena ketika tidak ada central authority, tidak ada yang bisa di-pressure, tidak ada yang bisa di-corrupt, tidak ada single point of failure. Ethereum, ada Vitalik. Solana, ada Anatoly. Hampir semua kripto ada figurehead. Dan itu artinya, ada leverage point. Pemerintah bisa pressure founder, investor bisa pressure team, community bisa toxic ke leadership. Bitcoin, nobody to pressure. 2. Proof of work sama dengan real cost. Mining Bitcoin butuh energi, electricity, hardware, real resources. Dan buat Jack ini bukan weakness. Ini adalah thermodynamic security. Untuk attack Bitcoin network, lo harus spend energy. Real energy yang cost real money. Itu artinya attack punya real consequence. Proof of stake, attack cuma butuh majority token. Kalau lo billionaire atau nation state, lo bisa beli token, lo bisa stake, lo bisa control. Proof of work, lo harus literally build power plants. That's a different level of commitment. 3. Simplicity and focus. Bitcoin cuma satu fungsi, be money. Gak ada smart contracts, gak ada NFTs, gak ada DeFi protocols, gak ada ekosistem. Dan buat Jack, that's the point. Do one thing and do it better than anyone else. Itu filosofi yang dia pakai di Twitter. 140 characters, chronological fit, simple. Itu filosofi yang dia pakai di blog. Simple payment, no complexity. Dan Bitcoin, one job. Be the hardest money ever created. Tapi ini semua masih belum jawab the real question. Kenapa Jack Dorsey rela resign dari Twitter untuk ini? Karena dia lihat something bigger. Setiap era punya infrastruktur yang define-nya. Industrial Revolution, railroads. Information Age, internet. Dan menurut Jack, kita sekarang lagi di ambang of the next shift, the value age. Selama ini internet bisa memindahkan informasi dengan instan, tapi uang masih butuh middleman. Bank, payment processor, escrow, lawyers. Bitcoin adalah yang pertama dalam sejarah manusia. Kita bisa memindahkan value, semudah memindahkan informasi. Peer-to-peer, no permission, borderless. Dan Jack percaya, ini akan sama halnya seperti transformasi internet di awal 2000. Mungkin lebih. Karena internet mendemokratisasi informasi, Bitcoin mendemokratisasi value. Bayangkan, petani di Afrika bisa menerima payment dari customer di Amerika. Instan, tanpa biaya, tanpa bank. Freelancer di Indonesia bisa dibayar langsung oleh klien di Europe, tanpa PayPal fee, tanpa konversi spread. Pengungsi yang kehilangan semua dokumen legal masih bisa punya akses ke uang mereka. Itu bukan theoretical, itu sudah terjadi. El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender. Lightning Network proses jutaan transaksi. Dan Jack ada di pusat semua ini. Bukan karena dia mau kaya, dia sudah kaya. Tapi karena dia yakin beginilah seharusnya masa depan. Jadi apa artinya ini untuk lo? Apakah lo harus beli Bitcoin? Itu bukan yang Jack coba sampaikan. Dan pastinya bukan yang gue coba sampaikan. Tapi ini yang bisa lo ambil. 1. Pahami alasannya bukan cuma apa itu. Kebanyakan orang lihat Bitcoin cuma sebagai angka. Harga naik, senang. Harga turun, panik. Tapi lo kehilangan kenapa ini ada. Bitcoin bukan soal harga. Bitcoin soal sistem keuangan alternatif. Dan kalau lo paham itu, lo nggak akan panik ketika harga naik turun. 2. Prinsip lebih penting dari teknologi. Jack pilih Bitcoin bukan karena paling cepat, bukan karena paling canggih, tapi karena prinsipnya kokoh. Desentralisasi, proof of work, kesederhanaan. Dan ini berlaku untuk semua hal dalam hidup lo. Pilih platform yang nilai-nilainya sejalan. Pilih perusahaan yang prinsipnya jelas. Pilih partner yang fondasinya kuat. Kecepatan bisa ditingkatkan, teknologi bisa di-upgrade, tapi prinsip itu yang menentukan segalanya. 3.
Berpikir dalam puluhan tahun, bukan hari. Jack tidak melihat Bitcoin sebagai perdagangan, dia melihatnya sebagai infrastruktur untuk 50 tahun ke depan. Dan itulah perbedaan antara trader yang jual panik atau builder yang berkomitmen jangka panjang. Lo mau jadi yang mana? Jack Dorsey tahu sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu. Bitcoin bukan tentang hari ini. Bitcoin tentang sistem untuk masa depan. Sistem di mana semua orang punya akses ke alat keuangan, tidak ada yang bisa disensor, dan nilai bisa mengalir bebas seperti informasi. Apakah itu akan terjadi? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi Jack Dorsey benar-benar mempertaruhkan karirnya untuk ini. Dan mungkin dia melihat sesuatu yang belum kita lihat. The Geniuses. Kalau lo suka konten seperti ini, subscribe, like, dan bagikan. Karena minggu depan, kita akan bahas tokoh lain yang punya keyakinan sama kuatnya. Sampai jumpa lagi.